Selamat malam semuanya, berkah dalam. Selamat Natal Bapak Ibu yang terkasih umat Gereja Santo Paulus Pringgolayan, Bantul. Juga saudara-saudariku yang ada dimanapun Anda berada secara daring. Matur nuwun sangat kepada Romo Aryawan Projo dan kepada tim pelayanan pastoral keluarga serta tim pelayanan pendampingan iman orang dewasa sudah mengundang saya untuk berbagi atau sharing. Dan saya melihat sejak awal perjalanan sesi 1 dari Bapak Yangki. Menarik sekali, bagus sekali ya. Beliau, saya lihat pengalaman imannya dalam sekali gitu ya, dari perjalanan mencari Tuhan, mencari iman, dan akhirnya mendarat di kekatolikan. Akhirnya saya berpikir, inilah hebatnya kalau baptis dewasa gitu ya. Jadi kalau baptis dewasa itu menjadi Katolik adalah sebuah pilihan. Menjadi Katolik pun menjadi sesuatu yang sungguh-sungguh dihayati, sungguh-sungguh dimengerti. Maka ada sebuah perkembangan iman yang membuat Pak Yangki akhirnya merasa, saya tidak bisa jadi Katolik, mau ngene-ngene wae gitu. Sedangkan kalau orang yang dibaptis sejak kecil, pertumbuhan imannya mungkin hanya mengikuti arus saja begitu gitu ya, menjadi sebuah rutinitas. Saya tidak mengatakan semuanya loh Bapak Ibu, tidak mengatakan gitu ya. Ini adalah sebuah panggilan, ini adalah sebuah langkah iman yang harus terjadi di dalam setiap pribadi. Kalau tadi Pak Stefanus mempunyai poin-poin yang bagus, rasanya sesi saya sudah tidak diperlukan lagi ya. Pak Stefanus berkata, anak itu masih kecil, peran orang tua itu 100%. Bener banget, peran orang tua. Jangan pernah berkata bahwa ya iman anak saya tergantung nanti sajalah, kalau udah gede biar dia milih. Bagaimana anak bisa memilih iman kalau tidak punya dasar iman? Gitu ya. Jadi kalau tidak punya dasar iman, anak ini akan ngawur jalannya gitu ya. Tidak bisa diandalkan. Jangan mengharapkan iman anak Anda kokoh, kuat, kalau sejak kecil tidak dididik, tidak dibentuk. Jadi kalau sejak kecil dibiarkan liar, maka anak ini nanti kalau sudah dewasa pun agak sulit untuk dibentuknya. Saya tidak mengatakan tidak bisa ya, karena saya senang apa yang dikatakan Pak Yangki. Orang itu punya titik balik. Ada saat disentuh oleh Roh Kudus, ingat Paulus pun gitu ya. Paulus pun disentuh oleh Roh Kudus bisa berbalik 180 derajat gitu ya. Betul-betul berbalik dari orang yang tidak peduli pada iman langsung bisa menjadi orang yang begitu peduli dan mau melayani. Namun toh tidak semua orang kayak gitu ya. Jadi lebih baik jangan mengharapkan biarinlah nanti anak saya juga disentuh oleh Roh Kudus. Ya kalau Roh Kudusnya masih ada lah, kalau Roh Kudusnya sudah habis gitu ya. Jadi dia disentuh oleh roh yang salah nantinya malahan gitu. Jadi kita lebih baik mendidik iman secara natural gitu ya. Natural mengikuti perjalanan anak ini. Tadi dikatakan bagus, peran orang tua 100%. Tetapi setelah anak ini menjadi dewasa dan mau, orang tua harus mau repot. Ini bagus, mau repot. Maka orang tua mau repot itu berarti apa? Orang tua tidak hanya nyuruh, merintah, tetapi juga memberi teladan. Contoh, tadi dikatakan oleh Pak Yangki. Saya pun orang yang tidak mau diam saja. Saya tunjukkan kepada anak-anak berdoa. Saya tunjukkan kepada mereka melayani itu seperti apa. Aktif itu seperti apa. Dan akhirnya yang terakhir, Pak Yangki tadi mengatakan mendukung pilihan anak. Mendukung komunitas anak. Dan tentunya anak akan mempunyai komunitas yang benar. Sekali lagi, kalau dibentuk sejak awal pun benar.
Maka lihat di dalam gereja itu kan ada komunitasnya tuh, anak-anak bina iman, anak, lalu bina iman remaja, lalu ada apa namanya Antioquia, ada Legio Maria, ada Mesdinar, putra-putri altar, ada putri sakristi, lalu naik lagi ada Choice. Setelah Choice naik lagi ada Couple for Christ, ada Marriage Encounter, ada Single for Christ, ada You Are Not Alone, apapun. Lihat, ini komunitas-komunitas yang membentuk apa? Hidup kita supaya lebih beriman. Supaya hidup kita semakin apa? Semakin diwarnai oleh iman kita gitu ya. Jadi jangan sampai kita itu hari Minggu, Sabtu kita berbakti kepada Tuhan, tetapi di luar hari itu saya berbakti kepada Mamon. Jadi ini dua jalan kehidupan yang tidak pernah gato. Dua jalan kehidupan yang akhirnya kalau kita jalan seperti itu, tidak akan pernah merasa damai. Selalu atine kemerungsung gitu ya. Kalau dodolan juga, kalau jualan pun selalu berpikir, kok kita tidak diberkati ya? Warung-warung yang lain kok diberkati? Warung yang lain kok laku ya? Akhirnya karena novena tidak dikabul-kabulkan, larilah ke Gunung Kawi, lari ke Gunung Kidul, mencari dewa-dewa manapun gitu ya, mbah-mbah siapapun gitu ya, untuk memberikan mantra-mantra jimat supaya dagangannya laku. Ini tindakan seorang beriman yang tidak menunjukkan imannya. Maka kalau malam hari ini kita berbicara tentang pelayanan, siap menjadi pelayan gerejanya, saya akan men-sharingkan kepada Anda, tolong host, apakah saya bisa dijadikan co-host supaya saya bisa share screen? Baik, kami sampaikan, teman-teman panitia, mungkin Romo Eko bisa dijadikan co-host untuk menyampaikan materi. Ya. Sudah? Sudah, oke, thank you. Terima kasih, sudah. Ya, baik Romo. Ya. Baik. Jadi saya lebih memilih, mohon maaf panitia, walaupun panitia mengatakan siap menjadi pelayan gerejanya, saya lebih memilih pembicaraan kita berbicara tentang pelayanan itu adalah ungkapan kasihku kepada Tuhan. Jadi kalau tadi Pak Yangki pun mengatakan hal yang sama gitu ya. Kalau saya mengatakan bahwa iman Katolik itu sesuatu yang berharga bagi saya, prioritas dalam hidup saya, maka saya tidak mau main-main dengan iman saya. Dan iman Katolisitas itu hanya satu nilainya, yaitu apa? Kasih. Bukan ketakutan, salah. Seorang Katolik tidak pernah boleh hidup dalam ketakutan. Aku ke gereja takut masuk neraka. Jarene iki panas tenan, aku ra gelem ning kono. Aku rajin doa, aku rajin ke gereja, aku melayani karena aku takut ke neraka. Salah. Justru seorang Kristiani, seorang Katolik sejati harus melakukan segala-galanya dalam ungkapan kasih. Karena saya mencintai. Karena orang namanya mencintai itu pastikan memberikan yang terbaik pada yang dicintainya. Saya punya ayah ibu. Mereka walaupun tidak punya duit menyekolahkan saya di seminari yang terbaik, Mertoyudan. Harus bayar waktu itu. Bapak ibu tidak mampu. Dan tanpa malu, Bapak ngomong ke pastor paroki, tolong kami tidak mampu membiayai si Eko masuk seminari gitu ya. Lalu akhirnya apa? Paroki membantu kami. Akhirnya ya saya itu tadinya mau masuk projo. Tapi karena yang membantu saya itu pastor OSC, lalu waktu saya memilih, ya sudah saya masuk OSC. Rapena ati gitu ya, yang membiayai OSC kok aku melebune projo gitu ya. Itu kan namanya pengkhianatan gitu. Jadi lihat di sini apa yang saya mau katakan. Orang tua walaupun tidak mampu,
sulit, tetapi bagi anaknya ia akan memberikan yang terbaik. That is the best parent. Ini orang tua baik. Karena apa? Karena mengasihi. Maka kita bisa melihat pula bahwa kalau pelayanan itu adalah ungkapan kasih, jangan berpikir bahwa pelayanan itu pasti mulus, pasti jalannya baik-baik saja. Bel ketut, tidak mungkin gitu ya. Kita melihat bahwa para pelayan itu kan tidak semuanya punya motivasi baik. 12 murid Yesus pun lihat, hampir semuanya para murid salah menebak Yesus. Mereka punya motivasi apa? Supaya terkenal, supaya hebat, bahkan Yudas supaya bisa ngumpulin duit gitu ya. Jadi para pelayan pun sama. Jangan-jangan ada orang yang masuk ke dalam pelayanan pun mau mencari untung dari gereja. Bisa terjadi gitu ya. Mau mencari popularitas gitu. Mau mencari kedekatan dengan yang namanya katakanlah unsur gereja gitu. Tapi tidak hanya itu, bahwa kerikil-kerikil pelayanan pun bisa terjadi dengan siapa? Tim yang tidak cocok, tim yang tidak bisa berjalan bersama-sama, dewe-dewe gitu ya, tidak akur, tidak bisa sinkron. Bahkan bisa terjadi juga antara seksi saling bersaing, mau mencari nama baik, mau mencari popularitas. Sehingga pada saat misalnya ini saya tidak nyindir, ini tanggal 26 sore, wah tim persaudaraan, tim pastoral keluarga dan pendamping iman sedang buat acara. Oh, kita juga buat acara. Biar mereka kalah. Siapa yang lebih banyak, itu yang lebih populer. Edan gitu ya. Lah kok bisa gitu ya? Di dalam satu gereja, kok ini malah saling mematikan, bukan berjalan bersama-sama. Gitu. Jadi lihat, tidak mudah berjalan di dalam pelayanan. Saya selalu berbicara kalau saya memberikan rekoleksi kepada para pelayan, saya mengatakan pelayan di gereja itu harus rai gedek. Kalau seorang pelayan di gereja pakai perasaan, udah gampang mabur. Sedikit-sedikit tersinggung sama pastornya. Udah saya nggak melayani. Selama romonya itu di situ, bercokol di situ, saya nggak akan pernah melayani. Oh alah, menjadi pelayan kok mudah sakit hati gitu ya. Menjadi pelayan itu harus siap dibanting, harus siap menangis gitu ya. Harus siap melihat bahwa di dalam pelayanan gereja itu kita disucikan. Disucikan, ingat. Bukan pelayanan gereja itu orang-orang yang suci. Salah. Orang-orang yang ada dalam pelayanan gereja adalah orang-orang yang mau disucikan melalui pelayanan ini. Jadi sebelum Anda masuk api penyucian yang panas, kan lebih baik disucikan di dalam pelayanan, kan lebih baik saiki wae gitu penderitaannya gitu, supaya saya sungguh-sungguh murni mengikuti Yesus itu gitu ya. Nah, saya akan mencoba untuk mengambil motivasi pelayanan dari Injil Matius. Saya bacakan Matius 8 ayat 14 sampai 17. Setibanya di rumah Petrus, Yesus pun melihat ibu mertua Petrus terbaring karena sakit demam. Maka dipegangnya tangan perempuan itu, lalu lenyaplah demamnya. Wanita itu pun bangun dan melayani dia. Menjelang malam, dibawalah kepada Yesus banyak orang yang kerasukan setan, dan dengan sepatah kata, Yesus mengusir roh-roh itu dan menyembuhkan orang-orang yang menderita sakit. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Saudaraku yang terkasih, lihat, ibu mertua Petrus sakit. Dan setelah disembuhkan oleh Yesus,
Apa yang dia lakukan? Ia bangun dan melayani dia. Ini penting sekali. Bahwa kalau kita itu sudah diberkati Tuhan, mbok tahu diri. Saya seringkali sedih, entah di lingkungan ataupun dimanapun, kalau dengan orang-orang Katolik, ayo memberi kesaksian gitu. Langsung ada yang mau kesaksian, saya yakin semuanya tunduk, kusyuk gitu ya. Malah merenung. Dikon kesaksian kok malah merenung gitu ya. Kenapa? Malu. Lalu berkata, jangan sombong Romo, ndak boleh sombong. Kesaksian itu bukan sombong. Kesaksian itu menunjukkan karya Tuhan dalam hidup saya. Dan kesaksian itu tujuannya bukan untuk membesarkan diri saya, bukan. Kesaksian ini tujuannya apa? Untuk menguatkan iman sanak saudara kita. Ini tujuannya. Jadi bukan supaya saya hebat. Bapak Ibu, kalau kesaksiannya seperti ini ya enggak benar gitu. Bapak Ibu maaf ya, doa itu sudah biasa dalam hidup saya. Ya, saya itu rosario bisa sehari itu 5 kali Bapak Ibu. Komuni, saya setiap hari komuni. Nah, kayak gitu kalau kesaksiannya kayak gitu orang jengkel gitu. Iki wong arep ngomong ngopo gitu ya. Jadi dalam kesaksian bukan subjeknya saya. Dalam kesaksian harus subjeknya itu Gusti Yesus. Gusti yang maha besar. Itu baru kesaksian. Kalau dalam kesaksian itu baru saya, itu berarti bukan kesaksian. Itu kesombongan. Nah, saudaraku, mari kita kembali kepada tadi. Apa yang terjadi dalam ibu mertua Petrus, dia disembuhkan dan dia melayani. Maka saya ingat apa yang dikatakan oleh Bapak Ignatius Kardinal. Beliau berkata dalam renungan tahun keadilan, beliau berkata, siapapun yang benar-benar mengalami penampakan Tuhan, artinya mengalami kasih dan kerahiman Tuhan, dia tidak hanya menapaki jalan hidup yang sama. Pengalaman perjumpaan dengan Tuhan selalu mengubah dan membarui serta membuahkan sukacita. Jadi, Bapak Ibu, lihat. Pengalaman dengan Tuhan harus membuat kita bersukacita. Dan sukacita itu selalu menyebar pada orang lain gitu ya. Nggak mungkin sukacita itu nggak menyebar pada orang lain. Contohnya saja. Coba Anda datang ketemu orang tersenyum saja. Tersenyum saja. Dengan tersenyum, orang lain pun akan tersenyum gitu ya. Dengan tersenyum gitu ya. Apalagi dengan menyapa, berkah dalam dos budi kabaripun, sae matur nuwun, nggih, sehat-sehat nggih Pak, nggih, suwun. Itu lihat, ini sukacita. Jadi sukacita itu tidak pernah mungkin dipendam. Sukacita itu seperti apa? Seperti gelas yang meluap keluar. Keluar. Itu sukacita. Maka sukacita yang benar itu keluarnya lewat apa? Pelayanan. Dan pelayanan yang benar mengalir dari sukacita. Dan bersumber dari apa? Dari perjumpaan yang otentik dengan Tuhan. Maka mohon maaf. Mohon maaf. Kalau jadi orang Katolik hanya puas misa saja, sudah misa saja, nyambut komuni, doa dan adorasi, rasanya Anda masih beriman yang infantil, masih kekanak-kanakan, belum dewasa, belum berani untuk apa? Untuk memperlihatkan sukacita itu, membawa sukacita itu pada orang lain. Kenapa saya katakan kanak-kanak? Karena anak-anak itu kan senang doang untuk diri sendiri gitu. Tapi kalau orang dewasa itu berani apa? Berani fight. Berani berhadapan dengan orang lain. Dan di dalam pelayanan
Anda akan selalu berhadapan dengan apa? Dengan salib. Dengan salib. Maka saya menjadi seorang salib suci, supaya saya semakin sadar bahwa di dalam pelayanan sebagai seorang pastor, salib itu sesuatu yang tidak bisa dihindari. Salib itu harus dipanggul. Maka saya ingat ada sebuah quote, ada sebuah kutipan kata-kata bijaksana yang mengatakan, kadang-kadang Tuhan itu tidak mengubah situasi pelayanan kita. Kalau saya kontekskan dengan pelayanan, Tuhan tidak mengubah orang-orang yang ada dalam pelayanan. Tetapi apa? Tetapi Tuhan mau mengubah hati kita. Jadi lihat. Jadi tadi yang saya katakan bahwa pelayanan itu bukan tempat orang-orang suci. Bukan. Justru pelayanan itu adalah tempat menyucikan diri kita, hidup kita. Change your heart. Hati yang tadinya keras, hati yang tadinya egois, hati yang tadinya mau senang sendiri, menang sendiri, dirubah oleh Tuhan. Lewat apa? Lewat kesulitan dalam pelayanan. Kadang-kadang ditolak. Tadi Pak Yangki juga kan mengatakan umat setempat, bukan umat setempat ya, orang-orang yang tidak setuju bahwa rumahnya ada misa, ada kebaktian, orang-orang yang tidak suka, atau bisa jadi bukan hanya orang yang menentang, warga lingkungan, sudahlah Pak, kalau ditentang sudah, kita jangan ada pertemuan dulu gitu. Kan ada juga orang-orang suara-suara yang tidak mendukung gitu, malah penuh ketakutan. Ada gitu. Saya teringat sekali waktu peristiwa berapa tahun 98 ya, saya tahun 90, saya ditabiskan 96. Tahun 98 yang waktu rame-rame itu ada beberapa orang ibu bertanya kepada saya. Dia pakai salib, biasanya pakai salib. Tapi waktu itu kan ada rame-rame bahwa mereka mengganyang saudara-saudara kita, lalu anti dengan Katolisi, Kristen, anti dengan Yesus. Lalu saya lihat salib yang mereka biasa pakai itu dibuka, disalibkan, dimasukkan. Lalu mereka tanya, Romo, apakah boleh enggak seperti itu gitu ya? Kan kita nggak boleh konyol, Romo, gitu ya. Lalu saya berkata, ya, kata saya, lihat kenapa kita tidak berani memperlihatkan iman kita. Kita lebih mencari keselamatan diri gitu ya. Tidak mau menjadi sebuah hidup menjadi saksi iman. Saya ingat waktu terjadi, ini cerita ya, ini kisah, saya tertawa sendiri, saya enggak sadar waktu itu. Saya itu pada saat ada demo menggulingkan Ahok, saya itu tiba-tiba harus ke Jakarta. Saya bawa sepeda dari kereta api, saya naik kereta api bawa sepeda. Lalu dari kereta api itu Gambir kan dekat sekali dengan tempat demonya gitu kan, dekat Monas gitu. Saya naik sepeda pakai kaos, saya harus bukan katedral, ke sebelah sana lagi gitu. Saya naik sepeda. Lalu orang-orang tuh meliatin saya terus. Kenapa, kata saya itu? Saya baru sadar bahwa saya itu pakai baju tulisannya Vatikan. I love Vatikan gitu. Lalu di belakangnya salib. Saya jalan aja terus gitu ya. Toh mereka tidak melempari saya, mereka tidak menyalib saya gitu ya. Dan paling-paling mereka cuma melihati saya gitu. Saya cuma diem, saya sempat nongkrong juga, saya sempat beli es juga di situ. Toh tidak ada apa-apa gitu ya. Seringkali semua itu terjadi karena apa? Lebih pada ketakutannya saja gitu ya. Jadi lihat Bapak Ibu yang terkasih, seringkali juga kita tidak berani masuk ke pelayanan karena lebih melihat ketakutannya gitu. Jangan-jangan nanti ada orang yang ngomong, alah pelayanan uripe meng koyo ngono wae gitu. Kita tidak mau diomongin oleh orang-orang. Karena kita tidak mau diomongin oleh orang-orang, maka kita tidak mau dan tidak berani pelayanan. Lihat, jangan pernah lupa bahwa setan itu pintar sekali berbicara dan mau meruntuhkan kekuatan kita, keutamaan kita.
Jadi pada saat kita sudah mau melayani, udah pasti banyak yang muni-muni, sing rapenak-rapenak gitu ya. Yang membuat kita, ya wes rasido melayani aku yang ngono gitu. Meneng wae lah, malah ora ono sing komentar gitu ya. Jadi kalau Anda tidak pernah mau melayani karena tidak mau dikomentari yang jelek-jelek gitu ya, nanti di pintu surga juga Tuhan tidak akan ngomentarin Anda gitu. Allah berkata, ya wes, kono melebu, bukan melebu ke surga gitu ya, kono melebu gitu ke api penyucian yang kekal gitu. Jadi saudaraku, bagaimana dalam kehidupan ini kita tidak pernah boleh takut dikomentari. Maka lihat di dalam Injil pun Yesus bertanya kepada Simon Petrus sebelum Yesus diangkat ke surga. Yesus bertanya, apakah engkau mengasihi aku? Sampai berapa kali? 3 kali. Dan Petrus berkata, apa? Benar Tuhan, engkau tahu aku mengasihi engkau. Jadi pertanyaan ini sangat mutlak sekali. Jadi kalau cinta ini adalah problem dasar, masalah dasar. Kalau masalah cinta ini tidak ada, maka orang tidak akan pernah bisa tidak pernah bisa pegang komitmen. Kalau cinta itu tidak ada, maka orang itu melakukan sesuatu dengan kering, hanya tugas saja. Sama, seorang istri pun kalau tidak mencintai suaminya lagi gitu ya, tidak mencintai suaminya lagi, dia akan melakukan segala-galanya dan diam dengan suaminya juga nggak dianggap gitu ya. Maka ada beberapa berkata, Romo, saya itu kalau pegangan dengan suami sudah ndak ada setrumnya gitu ya. Ndak kroso popo. Lah kalau saya salam dengan pastor paroki kok nyetrum ya Romo? Berarti Anda hatinya sudah nggak beres kata saya itu gitu ya. Jadi kenapa sampai seperti itu? Karena sudah tidak ada kasih di dalam batin kita. Jadi kasih harus menjadi penggerak sebuah pelayanan, sebuah gerakan sukacita. Maka kalau kita bisa berbicara tentang bagaimana kasih secara otentik mencintai Kristus dan mencintai diri sendiri, jelas sekali di dalam Injil Matius dikatakan kalau kau mencintai aku, sangkal diri, memikul salib, dan mengikut aku. Jadi ini ini jalan yang tidak bisa ditawar-tawar lagi gitu ya. Jadi kalau mencintai Yesus sungguh jelas dikatakan oleh Yesus, menyangkal diri. Menyangkal diri itu berarti apa? Hiduplah bukan berdasarkan apa yang menyenangkan kita. Menyangkal diri itu berarti apa? Berani berkorban. Memikul salib itu berarti apa? Setiap orang punya tanggung jawabnya masing-masing. Peganglah tanggung jawab Anda. Setialah dengan tanggung jawab Anda. Mengikut aku itu berarti apa? Yesus mengungkapkan manggul salib sampai mati itu adalah tanda cinta dia kepada Tuhan. Maka saya pun melakukan itu sebagai tanda kasih saya kepada Allah. Sedangkan lawannya adalah apa? Orang yang hanya mau mencari senangnya sendiri. Dia cari bebas, cari senang, cari puas, cari sukses gitu. Maka seringkali ada orang-orang tertentu yang ngomong, pelayanan ini nanti saja. Kalau sudah punya waktu, nanti kalau sudah punya waktu, sekarang masih sibuk, kerja keras gitu ya. Nanti setelah punya waktu banyak, ndak punya kemampuan gitu. Raiso apa-apa gitu. Akhirnya mau ngapain gitu ya. Akhirnya lihat di sini bahwa pelayanan itu bukan masalah punya waktu atau tidak. Bukan. Bagi saya, pelayanan itu masalahnya adalah apa? Punya kemauan dan kesungguhan atau tidak. Mau atau tidak? Titik. Nggak perlu banyak cincong gitu ya. Nggak perlu banyak omong kosong, mau atau tidak. Jadi kalau tidak mau, pasti akan selalu banyak alasan.
Aduh maaf, saya nggak bisa, kucing saya sedang melahirkan gitu ya. Aduh maaf, ayam saya belum dikasih makan, saya nggak ikut rapat dulu ya gitu ya. Selalu ada. Karena apa? Tadi tidak ada cinta, tidak ada kasih. Masih terlalu merepotkan dengan dirinya sendiri. Nanti saya perlihatkan bagaimana pelayanan di dalam apa? Di dalam panggilan keseharian kita. Nah, karena pelayanan ini adalah sebuah tantangan yang tidak mudah, maka Yesus bagus sekali berkata, "Jika kamu berbuah banyak, kamu adalah murid-muridku." Jadi Bapak Ignatius Kardinal tadi berkata bahwa buah pertemuan perjumpaan yang otentik dengan Tuhan itu haruslah berbuah sukacita. Maka orang itu kalau berbuah banyak, itulah ciri dia murid Kristus. Apalagi dalam penginjil Yohanes berkata jelas sekali, "Akulah pokok anggur benar, Bapakulah ranting-rantingnya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotong, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apapun. Barang siapa tidak tinggal dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting, jadi kering, kemudian dikumpulkan orang, dicampakkan dalam api lalu dibakar. Namun jikalau kamu tinggal dalam aku, dan firmanku tinggal dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Kata tinggallah berulang-ulang kali diucapkan oleh Yesus. Jadi ini artinya apa? Artinya Yesus itu mau bertindak di dalam diri kita dan melalui diri kita. Ini yang tadi saya katakan. Jadi orang ini apakah punya pengalaman kasih atau tidak? Jadi pengalaman kasih ini mutlak bagi setiap orang yang mau melayani. Maka penting sekali kalau para pelayan itu kadang-kadang rekoleksi. Supaya apa? Supaya kasih Allah itu tidak hilang. Kayak tadi tuh ada pertanyaan dari Ibu moderator kepada Bapak Yangki. Pernah nggak pelayanan itu merasa capek, merasa bosen, suntuk gitu dalam pelayanan? Dan Pak Yangki jujur berkata, ya betul gitu ya. Dalam pelayanan namanya manusia yang sedang disucikan oleh pelayanan, pasti ada semangat yang surut, pasti ada semangat yang tiba-tiba kandas, tiba-tiba capek gitu ya. Tetapi sekali lagi, bukan masalahnya adalah perasaan. Masalahnya orang harus tinggal di dalam kasih Allah. Dan kita harus sadar bahwa Allah tidak hanya mau bekerja dalam diri kita, Allah pun mau bekerja melalui diri kita. Karena kita adalah sarana berkat bagi orang lain. Maka tinggal di dalam aku itu berarti apa? Kita memelihara persahabatan dengan Allah. Kita harus memelihara persahabatan itu. Maka nanti kalau lihat di dalam spiritualitas pelayanan, seorang pelayan tidak pernah boleh mempunyai hubungan yang kering dengan Tuhan. Mohon maaf ya Bapak Ibu, mohon maaf. Seringkali saya prihatin dengan apa? Para pelayan gereja yang selalu sibuk.
Pas Ekaristi malah sibuk sendiri gitu ya. Jadi sebetulnya dia tidak mengikuti Ekaristi. Dia tidak menikmati rahmat sakramen. Bisa jadi pas sakramen, pas komuni, dia komuni, betul. Dia ada dalam perayaan Ekaristi, benar. Tetapi dia tidak mengikuti Ekaristi. Dia ribut, ngatur umat, bawa ke sana, ke sini gitu. Maka saya selalu mengingatkan, kalau Anda pada saat perayaan Ekaristi bertugas, ingat rasanya Anda tidak terlibat dalam perayaan Ekaristi. Sehingga kadang-kadang juga kalau sudah pelayanan, saya tanya, Pak, bacaannya tadi apa, Pak? Waduh, nuwun sewu Romo, kula kesupen Romo. Kesupen apa ora ngrungokke gitu ya, gitu ya. Karena terlalu sibuknya gitu. Terlalu sibuknya gitu. Sehingga apa? Sehingga tidak terlibat di dalam perjalanan perayaan sakramental itu gitu. Jadi bagaimana mungkin kita bisa bertemu dan merasakan Allah memberi berkat dan memberi makan jiwa kita, kalau kita di dalam ikut sakramen saja tidak sungguh-sungguh ada di situ. Kita sibuk sendiri gitu. Maka ini penting. Seorang pelayan harus tetap memelihara apa? Memelihara hubungan yang dekat dengan Allah. Intimitas dengan Tuhan. Maka bagaimana supaya tinggal dan berbuah? Tadi dikatakan, ada yang dipotong, ada yang dibersihkan. Jadi memang di dalam pelayanan itu adalah tempatnya kita pemurnian batin. Kita mungkin dalam pelayanan kita punya mimpi, wah hebat-hebat, kayak gini. Tiba-tiba pada saat presentasi, romonya atau fraksi lain mengatakan ini tidak perlu, ini sudah, ini tidak sesuai dengan arah dasar keuskupan kita. Oh ya wes, rasito, ya sudah, batal gitu. Ya. Ini masalahnya adalah apa? Masalahnya kita sedang dibuat rendah hati oleh Tuhan. Jadi memang di dalam pelayanan, semakin lama pelayan itu harus dibentuk supaya semakin rendah hati. Kenapa? Karena kerendahan hati adalah pintu pada kekudusan. Maka kita pun sering dibersihkan apanya? Motivasi kita. Dibersihkan dari motif-motif yang jelek, yang kurang pantas. Jadi inilah pemurnian. Dan pemurnian ini tentunya membutuhkan apa? Membutuhkan waktu dan tentunya menyakitkan. Mengapa kita harus dibersihkan? Tentu kita dibersihkan supaya kita terikat dan terpusat pada Allah. Bukan pada diri sendiri. Bukan pada impian diri sendiri, bukan pada pada mimpi diri sendiri, bukan. Tetapi supaya kita semakin terikat dan terpusat pada Allah. Yang punya gereja itu bukan pastor paroki, bukan. Yang punya gereja itu Tuhan Allah. Maka pada saat saya melayani di gereja, saya melayani Tuhan Allah. Bukan melayani pastor paroki. Memang mempermudah pelayanan. Betul, pelayanan pastoral. Benar sekali. Tetapi saya melakukan itu semua bukan untuk pastor paroki. Tapi saya melakukannya untuk Tuhan. Ini lihat. Kristosentrisnya pelayanan. Terpusat pada Kristus. Terpusat pada Allah. Saya teringat apa yang dikatakan oleh Ibu Teresa tentang pelayanan. Ibu Teresa pernah berkata, buah dari keheningan adalah doa. Buah doa adalah iman. Buah iman adalah kasih. Dan buah kasih adalah pelayanan. Dan buah pelayanan adalah damai. Jadi kalau kita runut ke belakang, rupanya semuanya itu
mendaratnya awalnya adalah apa? Adalah doa. Ini awalnya. Relasi cinta dengan Allah. Jadi pelayanan harus didasari oleh doa. Maka kalau kita berbicara tentang spirit pelayanan, saya teringat apa yang dikatakan oleh Dekrit Konsili Vatikan kedua tentang pelayanan kerasulan awam, Apostolicam Actuositatem. Ini adalah bagian-bagian terakhir dari saya. Dikatakan bahwa pelayanan di dalam dekrit itu harus dilakukan dengan sukarela, tapi penuh semangat. Itu hebat kok gereja ini. Inilah sebabnya kenapa dalam pelayanan gereja butuhnya orang yang dicintai oleh Tuhan. Kenapa? Karena pelayanan gereja itu nggak dibayar. Bapak, Ibu, saya selama di Helena ini, banyak anak-anak OMK dari sini yang melayani di gereja-gereja luar Katolik, mereka menjadi pemusik dan dibayar mereka. Dibayar. Mereka bisa mengatakan, Romo, setiap bulan bayaran ini bisa untuk bayar uang kos saya. Gitu ya. Boleh nggak Romo saya melayani? Ya silahkan, kata saya, selama kamu tidak meninggalkan gerejamu. Selama kamu masih tetap mengatakan gereja Katolik adalah home saya, rumah saya. Di sana saya bekerja, ya monggo. Gitu. Tapi pada saat dia melayani di gereja, pada saat Natal dia latihan berkali-kali, terus saya tanya, kamu dapat apa? Lalu dia berkata, hanya teh manis, Romo. Setiap pelatihan ada teh manis saja, cukup. Kata saya, nah itu memang ini pelayanan di gereja Katolik itu pahit, kata saya. Nggak ada kemanisan, yang manis cuma tehnya doang gitu ya. Kenapa? Karena betul di dalam dekrit Konsili Vatikan kedua dikatakan memang pelayanan itu sukarela, mana suka. Tetapi jangan sesuka-sukanya gitu ya. Bukan sampai naik dewe, bukan. Kita melayani Tuhan. Tuhan aja mencintai kita tidak sak penake Gusti. Nggak. Tuhan itu mencintai kita dengan totalitas. Maka kita pun pada saat mengungkapkan cinta dalam pelayanan penuh totalitas. Tidak ada apa, tidak ada tawar-menawar lagi. Dan dikatakan di dalam di dalam dekrit tersebut, awam ikut tugas imam, nabi, dan raja. Maka di sini awam dipanggil untuk merasul. Jadi jangan berpikir bahwa kerasulan itu hanya tugasnya imam. Tidak. Panggilan dasar kita adalah imam, raja, dan nabi. Maka panggilan dasar ini, umum ini, yang membuat kita bertanggung jawab untuk pelayanan. Dan tentunya pelayanan seorang awam di dalam gereja tidak pernah boleh meninggalkan panggilan utamanya. Yaitu apa? Sebagai kepala keluarga atau sebagai ibu di dalam keluarga Anda. Jadi saya amat sangat tidak setuju kepada Bapak Ibu yang meninggalkan keluarga toh-tohan karena untuk pelayanan. Tidak benar. Saya tertarik bacaan hari ini tentang keluarga kudus. Pada usia 12 tahun Yesus diketemukan di bait Allah setelah orang tuanya 3 hari mencari dia. Dan jawaban Yesus sepertinya kurang ajar gitu ya. Apakah engkau tidak peduli bahwa Bapakmu dan aku mencari engkau? Dan Yesus menjawab, kau tidak tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapa? Mereka diam. Dan apa yang tertulis setelah itu? Setelah itu, Yesus kembali bersama bapak ibunya. Dididik bersama Yosef dan Maria. 18 tahun lagi. Kan ingat, Yesus itu diperkirakan kan 30 tahun berkarya. Dia tadi ngomong seperti itu umur 12. Berarti 18 tahun lagi dibentuk di dalam keluarga.
Artinya apa? Bahwa pelayanan itu harus muncul dari buah kelimpahan rasa sukacita dari rumah. Jadi bukan pelarian. Bahwa saya tidak betah di rumah, saya tidak cocok dengan suami saya tidak cocok dengan istri saya bosan ngedengerin istri saya, udah saya pelayanan saja. Nggak bisa seperti itu gitu ya. Jadi pelayanan sekali lagi haruslah menjadi ungkapan sukacita yang berkelimpahan. Maka seorang rasul awam harus menjalankan pelayanannya dalam 3 keutamaan Kristiani. Iman, harapan, dan kasih. Dan yang terakhir yang ingin saya tekankan di dalam kerasulan awam adalah apa? Keberhasilan kerasulan awam tergantung sepenuhnya pada apa? Persekutuan erat dengan Yesus Kristus. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, panggilan pelayanan adalah panggilan setiap orang. Untuk apa? Untuk semakin merasakan cinta Tuhan. Jadi kalau selama pelayanan Anda hanya sibuk dengan pelayanan, tetapi tidak tambah cinta Anda kepada Tuhan, maka mohon maaf, pelayanan Anda harus direnovasi kembali. Terima kasih Bapak Ibu yang terkasih, berkah dalam, matur nuwun. Monggo. Terima kasih Romo. Ya, untuk Romo Eko Wahyu. Baik, Romo terima kasih. Sami-sami. Menerima beberapa pertanyaan yang masuk, mungkin kami bisa bantu sampaikan kepada Romo, nggih. Pertanyaan yang pertama lewat Zoom Romo, peserta yang hadir melalui Zoom. Saya akan bacakan pertanyaannya. Dari Kianto Atmojo, memaknai pelayanan gereja ini apakah hanya untuk gereja Katolik saja atau juga untuk gereja Pantekosta, Kristen Jawa, gereja Bethel, dan lain-lain? Itu satu pertanyaan. Lalu satu pertanyaan lagi yang juga sudah masuk dari Arai. Arti pelayanan itu apa? Dan pelayanan yang baik itu seperti apa, Romo? Mungkin 2 pertanyaan itu dulu. Begitu, Romo. Nanti kita akan gali pertanyaan lagi dari Bapak Ibu yang mungkin hadir bersama kami di sini. Baik, terima kasih. Ya, karena saya adalah imam Katolik ya, dan saya berbicara dengan, maaf Mbak, apakah gereja ini gereja Katolik? Gereja Katolik toh? Iya Romo. Oh, gereja Katolik. Sama toh? Bapak Pausnya sama-sama Fransiskus toh ya? Betul Romo. Oh, yang sami ngono gitu ya. Karena saya berbicara dengan sebagai imam Katolik, berbicara dengan umat Katolik, saya hanya melihat dalam dalam tata ajaran gereja Katolik gitu, dalam ranah iman Katolik. Saya tidak pernah mau melihat bahwa ini pun berlaku untuk gereja yang lain gitu ya. Silahkan kalau itu sesuai dengan iman dan ajaran, ya silahkan diterapkan gitu ya. Kalau tidak, ya tidak apa-apa gitu. Saya hanya mau menerjemahkan apa yang diajarkan di dalam tradisi gereja Katolik. Maka tadi saya menyebutkan dekrit-dekrit dan ajaran gereja Katolik gitu ya. Untuk yang kedua, apa arti pelayanan itu? Pelayanan yang baik itu seperti apa? Ya tadi saya saya melihat bahwa pelayanan itu harus mengalir dalam apa? Dalam sebuah aliran cinta, aliran kasih, aliran pertemuan saya dengan Tuhan. Saya kalau ditanya oleh anak-anak, Romo sejak kapan Romo ingin menjadi imam? Saya sejak kecil. Kalau tadi Pak Yangki itu bagus banget mendidik 2 putrinya ya. Biarkan mereka itu ikut kok, mau kok. Saya ini dididik oleh ayah yang tentara. Dipaksa, keras gitu ya. Namanya tentara itu. Saya kelas 3 SD sudah Legio Maria. 3 SD Chandra, Legio Maria. Saya sebelum menerima komuni pertama sudah jadi putra altar.
Disuruh oleh bapak gitu ya. Karena saya sejak kecil ingin jadi romo gitu. Karena aku mau jadi romo, kamu harus aktif. Saya keceplosan. Sejak kecil ngomongnya tati romo, jadi keceplosan, kamu harus aktif ke gereja. Udah dipaksa-paksa, saya harus jadi ini, harus jadi. Ya saya manut, saya ngikutin. Memang caranya seperti melukai, tetapi disiplin ini akhirnya membuat apa? Tadi, betul kata Pak Yangki, 100% pendidikan ayah saya, ada hal-hal yang melukai saya. Tetapi ada hal-hal yang sakit ini menjadi berkat bagi saya sekarang. Saya menjadi pribadi yang mudah taat gitu ya. Kalau saya kan 25 tahun tinggal di rumah retret Pratista gitu. Teman-teman saya itu sudah pindah-pindah. 3 tahun, 5 tahun mereka sudah dipindah-pindah-pindah. Saya tuh enggak pindah-pindah gitu. Saya pernah pimpinan saya itu teman saya yang sekarang jadi uskup Bandung. Itu satu angkatan dengan saya. Dia pernah jadi provinsial. Lalu waktu dia jadi provinsial, saya sudah 15 tahun di Pratista, di rumah retret. Saya ngomong kepada beliau, kan saya manggilnya nama karena kan sama-sama Romo, teman angkatan. Ton, saya sudah 15 tahun tugas di rumah retret. Masa yang lain sudah pindah-pindah, aku nggak dipindah-pindah. Tolong dong, kita kan teman angkatan. Masa nggak punya kasih kepada teman angkatan? Lalu beliau itu hanya berkata, kamu jadi salib suci ya kok? Iya, kalau salib suci itu berarti apa? Oh, harus setia memanggul salib, taat kepada pimpinan. Baik, kalau begitu kamu harus taat pada pimpinan. Saya pimpinan kamu. Kamu tetap di Pratista. Lalu saya berkata, sampai kapan Ton? Sampai mati. Ya sudah, saya pulang. Ya sudah, sendiko dawuh saya, kata Pak Yangki itu tadi ya. Kalau gereja ngomong apa ya sendiko dawuh. Dan saya juga sambil ngedumel ya Pak Yangki. Pak Yangki kan orang yang suci. Mungkin nggak ngedumel. Aku ngedumel gitu. Tekan modar aku ning Pratista gitu ya. Saya jengkel gitu ya. Tapi rupanya inilah sebuah pelayanan gitu ya. Inilah cara saya dibentuk oleh orang tua saya dan akhirnya menjadi seseorang yang taat. Dan ketaatan ini adalah cara saya untuk apa? Untuk mengungkapkan cinta saya pada Tuhan. Maka tadi pelayanan yang baik itu harus apa? Harus mengalir dari cinta yang telah diberikan oleh Tuhan pada saya. Jadi kalau Anda merasa bahwa Anda tidak pernah dicintai oleh Tuhan, Anda harus merangkai kembali hidup Anda. Semoga menjawab. Monggo. Ya, baik. Terima kasih Romo. Kami akan lanjut mengajak Bapak Ibu yang hadir di Gedung Serbaguna untuk mengajukan pertanyaan. Monggo silakan Bapak Ibu. Saya rasa Bapak Ibu yang hadir di sini adalah bagian dari tim pelayanan yang ada di gereja kita. Monggo. Siapa yang ingin bertanya? Kami akan memberikan mikrofon. Oke, ada pertanyaan Romo. Oh, monggo. Bisa dibantu diberikan mic-nya? Ya. Monggo silakan Bapak memperkenalkan diri dulu, mungkin bisa sambil berdiri. Ya. Mungkin bisa juga ditampilkan di layar. Baik. Ya. Romo Eko, nama saya Agustinus Keli. Salam jumpa asli dari Ganjuran. Saking Ganjuran. Nggih, Pak. Saya sejak kecil dididik Katolik tapi tidak militan. Pertanyaan saya, kadang kan kita melayani itu memang sering mutungnya, sering mengeluh, sering jengkel. Nah, tadi dari contoh Romo juga ketika ditugaskan sampai 15 tahun juga merasa mengeluh. Apakah dengan seperti itu menurut Romo kita terberkati atau mendapat berkah? Karena saya punya keyakinan kalau kita melayani itu banyak berkah yang saya terima. Makanya kadang-kadang jengkel terus ya wis meneng wae ning karo mangkel. Itu pertanyaan saya. Dan yang kedua, belum saya tangkap bagaimana supaya umat yang khususnya orang muda yang mulai misalnya keluarga muda atau OMK atau remaja itu bisa terlibat
baik itu melibatkan keluarga untuk terlibat di gereja. Secara konkret bagaimana? Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Kli. Monggo Romo Eko untuk langsung dijawab saja. Nggih, matur nuwun Pak Kli, Pak Agustinus. Pak Agustinus benar sekali gitu ya. Walaupun kita jengkel, walaupun kita mangkal, tapi saya tetap melakukan. Jadi inilah pelayanan, inilah kemurnian dalam pelayanan. Gitu. Kan kita orang manusia gitu ya. Manusia yang bergumul dengan apa? Dengan diri sendiri, yang bergumul dengan kelemahan gitu. Maka kadang-kadang jengkel, tapi saya tidak mau diatur oleh kejengkelan saya. Saya mau diatur oleh apa? Oleh ketaatan saya kepada gereja. Bapak Ibu yang terkasih, ingat, gereja Katolik itu bisa hidup sekian ribu tahun, bertahan, dan kita punya Bapak Paus dan Roma, kita punya ajaran yang sama, karena apa? Karena ketaatan. Banyak yang jengkel, tetapi tidak diatur oleh kejengkelan keputusannya. Tetap keputusan dan pilihan hidupnya diatur oleh apa? Oleh ketaatan. Dan ini yang menyelamatkan kita. Gitu ya. Ini yang membawa berkah, tadi dikatakan oleh Pak Kli. Ini yang membawa berkah. Berkahnya bisa dilihat dari apa, Romo? Ya bukan berarti berkahnya saya semakin usahanya makin maju, istri saya jadi bisa tambah. Bukan, gitu. Berkahnya itu dari dalam apa? Kedamaian, sukacita. Itu berkah. Itu buah-buah dari ketaatan. Lalu tadi pertanyaan kedua, bagaimana dengan OMK keterlibatannya? Bisa melibatkan anak OMK. Nah, di sini memang penting sekali untuk apa? Untuk punya orang-orang yang mengerti mereka. Dengan OMK tidak gampang, Karena anak-anak OMK itu punya model dan gayanya sendiri. Gitu. Maka mereka perlu dilibatkan, perlu dipercayai. Ya, contohnya juga di paroki kita gitu ya. Pada saat suruh buat Gua Maria gitu, mereka tolong libatkan kami dalam pesta Natal ini gitu. Lalu oleh DPH dikatakan kamu buat Gua Maria. Tahu-tahu setelah suruh buat Gua Maria, wah alasannya, wah maaf, semua OMK sedang pulang kampung. Apa nggak edan kata saya itu. Katanya suruh dilibatkan. Suruh dilibatkan malah terlalu banyak alasannya. Nah inilah bagaimana akhirnya perlu jembatan. Orang-orang yang bisa menjembatani. Supaya apa? OMK merasa disapa, merasa diajenin, merasa dilibatkan. Dan memang seringkali orang tua itu kalau mau melibatkan anak muda selalu dalam ketakutan gitu. Jangan-jangan gitu. Ya mereka tidak akan seperti itu kalau didampingi, ditemani terus gitu. Dan saya selalu mengatakan OMK, bahkan Bapak Paus, bahkan di sini Keuskupan Agung Jakarta, OMK orang muda selalu menjadi prioritas utama dan pertama. Kenapa? Karena gereja masa depan terletak di dalam pribadi orang-orang muda. Maka kalau orang-orang mudanya saja tidak mencintai gereja, mati gereja kita. Jadi kita memang harus membentuk orang-orang muda yang sungguh cinta, sungguh punya hati untuk hidup dan menghidupi gerejanya. Di sini maka tadi Romo Paroki, Romo Aryawan berkata, keluarga adalah gereja mini. Gereja mini yang harus bisa membentuk anak-anak ini punya iman dan cinta kepada gereja Katolik. Maka saya menjamin kalau keluarga-keluarga di Paroki Santo Paulus Pringgolayan ini hebat-hebat, keluarga-keluarga sungguh ideal, sungguh sungguh saling mengasihi gitu, gak banyak konflik suami istri, maka saya jamin gereja di Pringgolayan akan menjadi sebuah keuskupan mungkin ya gitu ya, karena saking hebatnya gitu. Jadi Amin. amin. Ini kurang ajar berarti mau melarikan diri dari Semarang ya. Jadi memang orang muda itu adalah tonggak gereja yang tidak bisa dibiarkan.
harus didampingi. Semoga menjawab. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih Romo. Romo, sebelum kita lanjut ke pertanyaan berikut, saya ada iklan sebentar ya Romo. Oh, silakan. Saya jadi bisa minum dulu. Oke, monggo. Ya, silakan. Yeah. Iklannya adalah untuk Bapak Ibu yang telah memberikan pertanyaan lewat Zoom, nanti akan mendapatkan door prize dari PT Canisius yang telah mendukung kita dengan menyiapkan 5 buah buku untuk door prize. Jadi untuk Bapak Ibu yang di Zoom, monggo silakan pertanyaannya ditambah lagi, siapa tahu nanti mendapatkan door prize buku. Baik, bagi Bapak Ibu yang hadir di GSG, di Gedung Serbaguna, mungkin bagi Mas dan Mbak, bagian dari OMK atau rekan-rekan muda kita boleh juga untuk bertanya kepada Romo Eko. Atau ada Bapak Ibu mungkin sebelah sini? Oke, baik. Silahkan Bapak. Mungkin bisa. Ada pertanyaan? Monggo Bapak silakan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, terima kasih. Selamat malam, Romo Eko. Nggih, Sugeng Dalu. Saya Yohanes Supomo, Ketua Lingkungan Santo Markus. Tadi Romo mengatakan bahwa pelayanan itu bukan soal apa-apa, tetapi hanya soal mau dan tidak mau. Nah, kadang-kala memang seperti yang saya rasakan dalam pelayanan itu memang kadang mengalami kesulitan-kesulitan karena mungkin kita merasa kok yang lain tidak mau membantu, yang lain tidak tidak mau campur tangan. Ternyata apa? Ternyata itu merupakan suatu kebodohan saya, Rom. Setelah saya berpikir mencoba untuk berkreatif bagaimana mempengaruhi orang supaya terlibat, ternyata ini membuat suasana yang setelah saya pikir ini sesuatu yang kenapa tidak terpikirkan sebelumnya. Barangkali ini saya juga ingin bertanya pada Romo. Sekarang Romo ini kan dari segi mempunyai kemampuan yang luar biasa. Apakah karena Romo juga menemui kesulitan-kesulitan di dalam pelaksanaan panggilan ini? Demikian Romo, terima kasih. Matur nuwun. Ya, terima kasih Bapak Pomo. Monggo Romo langsung dijawab saja. Terima kasih Pak Yohanes ya. Betul sekali Bapak. Jadi memang kemauan itu harus dimotivasi gitu ya, dimotivasi kepada kepada orang-orang sehingga mereka bisa merasakan asiknya sebuah komunitas gitu ya. Jadi kalau di dalam lingkungan di Pringgolayan lingkungan apa Pak? Disebutnya lingkungan ya? Lingkungan ya betul, ada 28 lingkungan. Ya oke, lingkungan ya disebutnya ya. Betul. Jadi kalau di dalam lingkungan itu suasananya sudah at home, enak, nyaman gitu, maka orang-orang itu mau terlibat. Tetapi kalau di lingkungan itu suasananya saling menjadikan objek penderita gitu ya, bahwa kan pasti toh kalau ditanya siapa yang mau jadi ketua lingkungan, itu kan pasti tunduk semuanya dan selalu berkata Anda aja, Bapak aja, monggo sekecaaken gitu ya. Kalau teng wingking mawon gitu ya. Kita itu senangnya menjadi orang di belakang gitu ya. Di belakang karena orang Katolik itu kan terlalu taat kepada perintah Allah gitu. Siapa yang terbelakang akan menjadi yang terdahulu. Neng di gitu ya. Jangan berpikir nanti di surga saya menjadi yang terdahulu. Oh ngamra iso kaya ngono to yo gitu ya. Jadi orang di dunianya aja malas kok mau jadi terdahulu di surga. Di surga itu orang-orang yang mau berkorban. Nah itu di surga itu orang-orang yang seperti itu. Kok trauma tahu? Loh, lihat orang kudus. Baca riwayat orang kudus. Tidak ada satu orang kudus pun yang tidak mau ditunjuk kalau menjadi ketua lingkungan. Kalau mereka disuruh jadi ketua lingkungan gitu ya. Jadi mereka adalah orang-orang yang mau berkorban. Jadi benar sekali Pak Yohanes kalau orang-orang di lingkungan itu dimotivasi bahwa lingkungan itu menyenangkan loh. Bahwa kita tuh punya anggota-anggota yang saling menolong, saling membantu, bukan akhirnya wes ketua lingkungan kerja sendirian, silakan repot nanti disalahin oleh romonya, monggo gitu. Jadi kalau begini ketua lingkungan itu pentolan yang dihajar sana sini gitu ya. Nah seperti itu pasti orang tidak mau termotivasi untuk menjadi ketua lingkungan.
Jadi terima kasih Pak Yohanes kalau bisa memotivasi lingkungannya sehingga mereka toh akhirnya melihat ketua lingkungan itu bukan menjadi beban gitu. Ini anugerah gitu. Anugerah untuk bisa melayani. Anugerah untuk disucikan oleh Tuhan. Lalu kalau tadi Pak Yohanes bertanya tentang perjalanan saya di dalam pelayanan sebagai seorang imam, tentu up and down-nya banyak juga ya. Saya sebetulnya tidak punya, tadi kalau dikatakan saya tidak punya channel YouTube, saya tidak punya IG, saya tidak punya Facebook. Saya hanya punya handphone satu saja untuk WhatsApp saja. Itu pun untuk tanya jawab. Seperti panitia minta saya itu lewat WhatsApp. Saya tidak punya YouTube. Orang-orang yang men-share khotbah-khotbah saya. Dan kalau ditanya apakah pastor menjadi terkenal ini anugerah atau musibah? Musibah. Karena apa? Karena akhirnya dipanggil sana-sini untuk ngomong gitu, untuk bicara. Tapi ya sudah, seperti tadi pertanyaannya Pak Agustinus, walaupun jengkel, ngedumel, ya saya lakukan. Dan syukur kepada Allah, banyak orang akhirnya merasakan bahwa lewat penderitaan saya gitu ya, harus menyiapkan ini itu, mereka merasa dikuatkan. Mereka merasa diteguhkan iman mereka dan kecintaan mereka kepada Katolik. Ya sudah, syukur kepada Tuhan. Semoga sharing saya Pak Yohanes memberkati Anda semua. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Yohanes Supomo dan juga Romo. Kami lanjut, masih ada satu pertanyaan, masih bisa ya Romo ya? Monggo, monggo. Oke, baik, saya bacakan pertanyaan ini masuk melalui Zoom dari Peter. Untuk menjadi pelayan yang baik itu berat, Rom. Lalu bagaimana kalau kita tidak disupport dengan situasi dan kondisi yang mendukung? Apakah cukup dengan berdoa? Karena kita ini masih manusia biasa yang banyak kurangnya. Terima kasih Romo. Begitu ya. Betul. Jadi menarik sekali Pak Peter, benar sekali bahwa kita tuh harus mengerti juga kadang-kadang suami melayani belum tentu istri mendukung, belum tentu loh. Maka saya senang sekali tadi yang dihadirkan adalah Pak Yangki ya, didampingi oleh istrinya. Dan Pak Yangki dari tadi ngomong, ibunya tuh nggak ngelawan, nggak protes gitu ya, nggak berusaha untuk merebut mic-nya, tidak gitu. Ibu Yangki itu dengan tenangnya mendampingi, karena mendukung gitu. Seolah-olah ibu ini memperlihatkan bahwa ini adalah cara kami untuk menjadi apa? Untuk menjadi berkat. Kami loh, bukan dia. Karena di dalam perkawinan sudah tidak ada kata saya lagi, tetapi kami. Gitu. Jadi ibu pun karena mendukungnya apa yang dilakukan oleh Pak Yangki tadi, maka di rumah dibolehkan untuk pertemuan lingkungan, di rumah dibolehkan untuk misa lingkungan. Kan belum tentu kalau suami menerima, boleh rumah saya dijadikan, atau istri menerima, boleh rumah saya dijadikan untuk pertemuan lingkungan. Belum tentu pasangannya mau. Di sini perlu sekali dukungan, benar. Maka support di dalam tim work, entah itu tim panggilan, entah itu tim keluarga, entah itu tim pendampingan iman, support penting sekali. Dukungan. Jadi kalau dukungan ini tidak ada, maka kita hanya jalan sendirian, mudah jatuh. Entah mudah jatuh dalam godaan, tergoda, atau mudah jatuh dalam berhenti, selesai, quit, melarikan diri. Saya bersyukur kepada Tuhan bahwa sejak seminari Mertoyudan, saya punya angkatan yang amat sangat kuat. Jadi saya dari angkatan masuk OSC itu 11 orang yang jadi masih 7 yang jadi. Dan kami selalu saling mensupport satu dengan yang lain. Kami pasti punya saat untuk berbicara, ngobrol bareng-bareng, meneguhkan. Dan itu membuat kami akhirnya membuat kami tetap bertahan. Jadi seorang imam itu harus mencari support satu sama lain dengan imam-imamnya.
Karena kami adalah saudara gitu ya. Kami adalah sebuah pasukan gitu ya, yang tidak bisa kami jalan sendirian. Maka Ordo Salib Suci tidak pernah diperbolehkan tinggal di paroki sendirian. Kami selalu 3 orang, minimal 3 orang. Dan memang 3 orang ini bukan pilihan gitu. Saya hanya mau dengan ini, mau dengan ini. Enggak, ketaatan. Dan di situ pentingnya apa? Di situ pentingnya hidup rohani untuk apa? Untuk belajar lebih melihat positifnya teman-teman daripada negatifnya gitu ya. Jadi kalau dalam pelayanan dukungan itu ada, maka pelayanan akan berjalan dengan kuat, tangguh kitanya gitu ya. Jadi apakah cukup dengan berdoa? Tadi kan intimitas. Doa itu memotivasi pelayanan. Doa itu memurnikan pelayanan gitu ya. Jadi memang doa itu bisa menjadi support, bisa gitu, bisa menjadi support. Tetapi Allah kan bukan hanya Allah yang Allah Bapa di dalam konsep. Allah itu hadir di dalam persaudaraan. Allah itu hadir lewat cinta dari teman-teman kita gitu ya. Jadi bagaimana mungkin saya berdoa, Tuhan tolong saya, dan Tuhan datang sendiri? Nah, Tuhan menolongnya lewat teman-teman dan saudara Anda gitu ya. Jadi kalau Anda hanya berdoa tapi Anda tidak punya komunitas, salah. Karena gereja pun adalah komunitas beriman tadi dikatakan gitu ya. Kita tidak pernah bisa hidup beriman sendirian. Kita harus beriman di dalam komunitas. Terima kasih, semoga menjawab. Baik, terima kasih Romo Eko, dan bagi Bapak Ibu yang tadi sudah menjawab, baik yang hadir di Gedung Serbaguna maupun yang hadir melalui Zoom, semoga apa yang sudah disampaikan Romo dapat menjawab pertanyaan Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi kami menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya Romo. Kita berikan aplaus untuk Romo Eko Wahyu yang telah hadir bersama dengan kita di sini. Baik, Romo, kami bahagia sekali, bersyukur sekali bisa bertemu dengan Romo meski lewat Zoom secara virtual. Kami berharap mungkin di lain kesempatan kita bisa berjumpa secara tatap muka, begitu ya? Dengan senang hati, dengan senang hati. Iya, baik. Karena keterbatasan waktu, di sini sudah malam. Sepertinya jamnya sama ya, Romo, Jakarta dan Jogja ya? Beda-beda, kami berbeda. Beda, karena kami dekat dengan surga. Beda-beda. Baik. Baik Romo, karena waktulah yang akhirnya memisahkan kita, kami rasa kita semua di sini sudah mendapatkan banyak sekali inspirasi, semangat baik dari keluarga Bapak Yangki yang tadi sudah bersama dengan kami di panggung, juga setiap materi inspirasi yang telah disampaikan oleh Romo kita, Romo Eko Wahyu. Baik, mungkin kita bisa sebelum kita tutup, mohon untuk Romo berkenan memimpin doa penutup atau doa malam. Untuk kami sebentar lagi akan pulang ke rumah masing-masing, dan juga berkat penutup dari Romo. Begitu Romo. Baik. Sekali lagi Bapak Ibu yang saya cintai, umat paroki Santo Paulus Pringgolayan ataupun Anda yang ada dimanapun, terima kasih untuk kesempatan yang penuh berkat ini. Saya hanya berharap semoga dengan perjalanan pembicaraan malam ini, Anda semakin beriman. Anda semakin bangga sebagai seorang Katolik. Dan Anda semakin merasa, seperti tadi Pak Yangki katakan, ini adalah panggilan hidup yang akan saya pertahankan sampai kapanpun, sampai mati. Karena iman Katolik adalah iman yang menyelamatkanku. Maka kalau iman Katolik adalah iman yang menyelamatkanmu, maka Anda diutus untuk menyelamatkan sesama Anda. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Rahim, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih kalau kami boleh tinggal di dalam rumah-Mu, di dalam iman kami sebagai seorang Katolik.
tumbuhkanlah dalam hati kami rasa tanggung jawab yang penuh, bahwa gereja kami akan mati kalau kami tidak peduli. Gereja dan roh itu hanya hidup kalau berhembus dalam diri kami dan melalui hidup kami. Bapa, curahkanlah cinta-Mu atas kami semua. Jadikan kami anak-anak-Mu yang selalu mudah bersyukur atas setiap rahmat, kasih, berkat yang Kau curahkan di dalam hidup kami. Terima kasih atas rahmat hidup keluarga yang boleh kami nikmati. Atas perjalanan perkawinan yang kadang sulit, kadang berat, namun Kau selalu menguatkan kami. Terima kasih atas putra-putri yang boleh lahir karena cinta kami. Berkatilah keluarga kami, Tuhan. Jauhkanlah keluarga kami dari kuasa kejahatan. Berikan berkat rezeki yang berkecukupan, sehingga kami dapat menjadi orang-orang yang senantiasa merasakan kasih-Mu. Berkatilah pula anak cucu kami. Semoga mereka bertumbuh dalam iman dan setia menjalani iman mereka. Tuhan, kami hendak kembali ke rumah kami masing-masing. Kami mohon sertailah perjalanan pulang kami. Turunkanlah berkat-Mu atas keluarga kami, atas seluruh harapan kami, dan atas persekutuan kami ini. Kami percaya Engkau melimpahkan rahmat kasih-Mu. Berkat-Mu melimpah bagi Anda semua, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Baik. Matur nuwun, berkah Matur dalem. nuwun,